Tapi seenggaknya mereka harusnya ada satu hero ataupun satu sosok yang bisa mengamankan di arah early laningnya. Karena ini Jordan Legend punya kebiasaan yang menurutku cukup menyeramkan bagi lawannya, yaitu invasi ke arah jungle area di bawah menit kelima. Itu sekalinya buff nggak didapatkan sama jungler, itu bakalan punya perbedaan satu level loh. Yang dimana itu bakalan jadi snowball juga, apalagi kalau contest ke arah turtle, belum lagi kalau ultimate-nya juga belum bisa dikeluarkan karena belum level 3. Dan membuat gamenya tuh secara nggak langsung tuh cuman karena satu buff, bisa ke drag sampai 2 menit, 3 menit terlambatnya sama Jordan Legend. Ya, percentage jungler yang bisa keep up setelah diberikan pressure untuk bisa pulih lagi tuh benar-benar minim banget sebetulnya yang masih dicari. Tapi kita bakal lihat nanti akan seperti apa dari pola permainan bakal dibawa karena ban and pick juga udah mulai ready. Kedua belah tim akan dipimpin untuk melakukan banning dan pick hero terhadap coach masing-masing. Ada coach Roblox dan juga coach Han untuk Jordan Legends dan juga Geek Fam Junior Link. Bisa ditutup, berikut juga ada Joy dari Geek Fam Junior, tidak ada dua power of assassin dan juga killer advantage. Disusul lagi dengan adanya Fanny dan juga Valentina yang menjadi concern Jordan Legends untuk mereka tutup. Untuk sekarang Uranus pun masih belum kelihatan di ban, begitu pun juga dengan Kadita, Yves, dan bahkan Arlot. Namun ada satu hero yang mungkin bisa menjadi calon first pick dari kedua belah pihak, yaitu Angela. Mengingat bahwa Angela ini untuk di meta sekarang cukup efisien dalam segi memberikan movement speed dan juga heal berkat adanya emblem baru yang bisa memberikan, khususnya ya, emblem support yang bisa memberikan efek healing tambahan sebanyak 15% yang membuat Angela, Florin juga udah mulai ramai juga di publik ya. Tapi kalau untuk di turnamen-turnamen besar, Angela yang menjadi salah satu pacuanan. Dan ternyata Uranus terlebih dahulu yang dibuang membuat di arah XP lane ini masih banyak sekali sebenarnya untuk pilihan-pilihan hero-nya. Bahkan untuk di arah first pick, Arlot pun diambil arah first pick nggak apa-apa. Apalagi kalau misalkan dicampur ataupun dikombinasikan dengan adanya Fredrin. Itu bakalan cukup seram sih sisi powernya. Ya, itu bakal berkorelasi nantinya di area laning phase ya. Jadi kita bakal perhatikan kira-kira apakah hero tersebut akan terbuka. Karena menariknya dari teman-teman Geek Fam Junior mencatat bagaimana penggunaan Fakvito di tangan anak-anak Jordan Legends, terkhusus dari sisi mereka punya jungler tentunya Yans mungkin. Tapi Fredrin yang terbuka langsung diamankan menjadi prioritas pick dari Jordan Legends yang kalau ngomongin Fredrin ini masih cukup fleksibel arahnya. Bisa dijadikan jungler, bahkan bisa mengisi area sisi XP lane hingga dengan roamer sebetulnya. Tapi kita bakal lihat nantinya ya. Fredrin ini akan ditempatkan di arah mana? Karena Geek Fam Junior mereka langsung buy one get one. Hero apa yang bakal mereka amankan? Kadita, Arlot seperti yang sudah di-mention oleh Choji tadi masih cukup terbuka. Tapi apakah salah dua dari hero tersebut akan di-secure? Atau Angela itu sendiri memang cukup precious ya di beberapa momen jadi prioritas pick untuk tim-tim yang bertanding? Bisa sih sebenarnya menjadi prioritas. Tapi ternyata yang dijadikan prioritas terlebih dahulu adalah Cloud. Untuk daerah gold lane yang akan diberikan kepada Ren Esme. Sebenarnya kalau kita ngeliat dari segi head to head-nya, match up-nya, apalagi dengan ada Kadita ya, Leslie bisa cocok banget sebenarnya untuk digunakan oleh Jordan Legend. Cuman minusnya adalah Geek Fam Junior ini masih belum mengeluarkan XP laner-nya. Kalau sampai XP laner dan mungkin saja ada mid laner juga, itu bakalan ada dua possible threats untuk Leslie itu sendiri. Yang dimana, baru dibilangin bener kan keluar, yang dimana itu masih ada Yuzong dan juga Farsha sebenarnya yang bisa menjadi salah satu bukan natural counter, tapi seenggaknya meminimalisir lah grounding yang bisa diraih oleh Leslie. Ya, itu dia yang bisa dibilang ya tentunya ya, karena memang kalau ngomongin Cloud itu pasti selalu akan di counter dengan area Leslie pick, tapi Arlot yang sempat diduga bisa digunakan oleh Geek Fam Junior tapi masih belum diprioritaskan, kini langsung di-secure oleh Jordan Fearless. Bahkan tadi sempat di-mention ketika satu tim dengan adanya Fredrin ini dari power sisinya bakal berkorelasi, jadi ini bakal penting banget tentunya untuk Jordan Fearless memaksimalkan power crowd control yang bisa dihadirkan dan masuk ke banning selanjutnya dan membahas dari angka statistik yang bisa dikulik ya. Untuk average KDA dari kedua belah jungler bisa dibilang nggak terlalu ada yang mendominasi, bahkan equal.
Dan pola pick dari kedua belah jungler ini bisa dibilang sama ya, tentunya di mana durability jungler kerap kali menjadi prioritas lah. Seperti yang bakal kita lihat di mana Fredrin kemungkinan akan ada di tangan dari seorang Yans, tapi yang perlu diwaspadai juga dari sisi Yans untuk dari Shen ya itu sendiri adalah average damage yang bisa dikeluarkan oleh seorang Yans sih. Iya, dari segi average damage ya, berbeda di angka 1000 average damage. Sorry, itu damage taken per minute. Ini benar-benar gede banget, yang dimana Yans mungkin dengan penggunaan Martisnya juga akan memberikan efek frontrunner yang cukup menyeramkan lah bagi teman-teman dari GiGFam Junior. Cuman melihat dari dua banning sebelum kita masuk ke banning yang terakhir, Faramis dan juga Martis yang sudah dihilangkan. Yap. Membuat Jordan Legend sepertinya akan fokus menuju ke arah jungle lagi kan? Kufra, salah satu hero comfort dari Nongkia sudah dihilangkan. Walaupun dari GiGFam Junior tapi nggak ada hero dash kan? Nggak banyak hero dash kan? Dari GiGFam ya? Iya, nggak banyak hero dash kan? Dua Cloud-nya sama Kadita udah ada dash ability ya dari Ocean of DT. Sorry, kalau Cloud itu bukan dash hitungannya. Dia teleport. Blink ya, Blink. Nge-blink, Oh, I teleport. see. Oke. Ada Kajak aja juga dash ya? Ya itu bakal ngeganggu juga sih. Oke, Kufra langsung dihilangkan. Tapi ternyata fokus jungle ban ke arah GiGFam Junior. Menyisakan mungkin Lancelot yang masih bisa digunakan. Tapi menurutku untuk Lancelot head to head dengan Fredrin, apalagi dengan Leslie. Ini seakan-akan early dan juga late game power dari Jordan Legend ini sudah cukup kuat dari segi damage-nya. Dan bahkan dari segi durability-nya pun juga udah lumayan oke lah. Dengan adanya Arlott dan juga Fredrin yang mungkin menjadi ancaman paling besar dari GiGFam kepada GiGFam Junior. Itu sebenarnya ada di sisi power menurutku. Dengan Arlott dan juga Fredrin yang punya skill set yang bisa bikin tim fight pendek malah jadi panjang. Nah, momen final slash juga, trigger appraisal word, town evac yang keluar dari Fredrin ini akan berkesinambungan satu sama lain, jadi yang perlu diwaspadai juga oleh teman-teman dari GiGFam Junior. Bagaimana nantinya momen setup yang bakal dihasilkan oleh hero yang sudah di-secure oleh Jordan Philo itu sendiri. Dan selanjutnya sudah ada Terizla pick yang notabene kita tahu Terizla powernya adalah masuk area backline ya. Cuman hero backline, apalagi kalau ngomongin Leslie punya escape tools dan mode invincible dari skill satunya itu yang cukup annoying untuk terjangkau sebetulnya. Iya, Master of Camouflage yang dibawa oleh Leslie dari skill satunya. Cuman menurutku yang dibawa oleh GiGFam Junior ya, ini udah enak banget dari segi durability apalagi dengan frontliner mereka yang cukup oke dengan mengambil ke arah Terizla. Tapi menurutku untuk early power mereka nih yang agak kurang. Terizla itu untuk di arah early-nya sakit, di arah late game-nya tebel, kebalikannya. Kalau misalkan kita ngelihat ke arah GiGFam Junior, early power Cloud dan juga Kadita itu cukup oke. Tapi untuk bisa melakukan burst damage di arah early game-nya, kayaknya masih nggak terlalu se-oke yang dibawa oleh Jordan Legends. Apalagi dengan pengambilan lapu-lapu yang menurutku scalingnya lapu-lapu itu dari segi defense dan juga offense-nya yang paling stabil di antara fighter yang lainnya untuk di arah XP lane. Sama-sama bisa masuk area backline juga, jadi ini yang harus diwaspadai. Dan satu hero terakhir yang belum terpantau dari tim GiGFam Junior adalah jungler mereka sebetulnya, yang dimana mereka langsung mengamankan karya satu hero yang memiliki mode malam ya, Dark Knight Pulse nantinya. Dengan area Hellcard last pick dari GiGFam Junior, kita bakal lihat bagaimana dia bisa menyesuaikan diri. Karena kalau bicara soal jungler, ini ada dua karakteristik yang berbeda. Antara killer advantage dan juga bagaimana jungler dari Jordan Legends adalah nanti memaksimalkan durability yang dia miliki. Tapi ternyata kalau untuk Talents Prediction ya, ini kita satu suara tapi sedikit berbeda. Dengan kalau Cipi mengatakan ini akan menjadi match 2-1, kalau Choji beropini bahwa ini akan menjadi match 2-0 untuk ke Jordan Legends. Oke, we'll see ya. We never know, kita nggak tahu hasil akhirnya akan seperti apa. Karena dengan libur 1 minggu lah, libur 1 minggu pastinya udah ada bahan evaluasi, preparations dari teman-teman GiGFam Junior untuk menyikapi minggu yang kedua kali ini di hari yang pertama. So, ini dia 10 hero yang sudah diamankan oleh kedua belah tim. Dua-duanya sama-sama butuh aggregate point. Dan pertemuan antara Affiliated Conference dan juga Open Conference akan dimenangkan oleh tim mana? Sebentar lagi kita akan lihat 10 hero tersebut di Land of Dawn, tentunya masih dipandu oleh Cipi dan juga Choji. Persebaran masing-masing hero mereka sudah mulai terlihat ada di beberapa lane yang mereka miliki ya. Apalagi kalau membahas yaitu dia tadi karakteristik dari kedua belah jungler. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana pertemuan mereka nantinya di area objektif netral, Turtle
dan juga dari area objektif Lord. Tapi lihat Vian, udah mulai nampaknya nakal mengarah ke area pemancingan Retributions dari seorang Yans yang nyatanya tidak terpancing, masih bisa secure karya satu buah orange buff yang dia miliki. Oke, untuk early rotasinya, aku tidak melihat adanya invasi yang terlalu agresif seperti yang dilayaki dibawa oleh Jordan Legend di minggu kemarin. Tapi selebihnya, ini sebenarnya emang harus dilakukan oleh teman-teman dari Geek Junior, yaitu early yang sabar, early yang rapi. Karena ingat, mereka ngebawa Hellcurt. Oke, Hellcurt-nya Super Sven ini ngebawa ke arah Little Ignition, emblemnya. Tapi lihat bagaimana teman-teman dari Jordan Legend ini udah mulai pada ngerusuh ke jungle area dari Geek Fam Junior. Ya itu dia ya, agresif dibalas agresif walaupun memang tidak terlalu diperpanjang. Dua-duanya sama-sama memiliki kalkulasi yang cukup baik untuk mundur ke area belakang. Tapi kalau membahas dari pola rotasi Romer belum mengarah ke area menitik beratkan karya dari sisi sampingnya ya. Kedua belah side lane masih cukup independen walaupun lihat Count Evac sudah mulai mengarah ke area Vian. Belum mau terpancing untuk flicker decision, Vian masih bisa bertahan untuk mundur ke area belakang. Sedangkan Turtle akan muncul dalam beberapa detik lagi di menit yang kedua. Tapi lihat sudah ada pertemuan antara Super Saiyan dan juga Yans yang nampaknya langsung dihindari sesegera mungkin oleh Super Saiyan. Oke, Ultimate Snipe dibuka hanya untuk mengecek keberadaan dari Renesmee. Tapi lihat dengan satu Ultimate Snipe, 40% darah dari Cloud sudah menghilang. Ini kalau untuk dari segi item pertamanya Blade of Despair ini cukup berbahaya sih. Apalagi dengan Nokia yang ternyata masih bisa membayang time sedikit kepada teman-teman dari Jordan Legend dengan membuang buff-nya keluar. Yes, sedangkan Yams sudah mulai melakukan poking karya Turtle, bahkan tidak ada satu buah kontes ya posisi dari jungler Geek Fam Junior nampaknya masih terlalu jauh sehingga Turtle berhasil diamankan oleh Jordan Legends tanpa ada gangguan yang berarti. Darknet Pulse sudah mulai dibuka, bahkan mengarah ke arah satu pemain. Brabant Spectre bakal udah mulai di-open, Wrestle World, tapi lihat Real World manipulations dari seorang Fam membuat first blood. Berhasil diamankan, presented by KFC oleh teman-teman dari Jordan Legends. Again, Geek Fam Junior mereka harus pulang dengan tangan kosong. Masuk dengan timing yang sangat pas dari Vibes. Bahkan Yans masih bisa kabur dengan dash-nya. Itu adalah keuntungan yang sangat-sangat menguntungkan bagi teman-teman dari Jordan Legend. Apalagi melihat dari lapu-lapu yang dibawa oleh Wyvern dengan Brave Smite, dengan Festival of Blood. Ini adalah durability power yang dibawa menggunakan Spell Fam. Begitupun juga sebenarnya dengan adanya emblem set yang dibawa oleh Terizla. Cuman bedanya kalau untuk talent pertamanya dari lapu-lapu itu adalah Firmness yang bisa menambahkan HP. Sementara kalau kita ngelihat ke arah Terizla yang diambil adalah Agility untuk penambahan 5% movement speednya. Tapi satu hal yang akan kukatakan adalah untuk di arah gold lane, Renesmee ini mengambil ke arah emblem set untuk durability power, bukan dari segi damage ataupun movement speed. Karena dia ngambil ke arah Brave Smite, diikuti dengan Tenacity dan dikompensasi lah sedikit kekurangan dari segi movement speednya dengan agility di talent pertamanya. Membuat sepertinya Ranadex untuk di game kali ini akan lebih untung dari segi mobility-nya. Selama dari Cloud-nya tidak memiliki battle mirror image. Yes, we'll see ya, karena sejauh mata memandang masih cukup safe sebetulnya untuk laning gold lane yang dimiliki oleh kedua belah tim. Dan bahkan di area sisi purple buff ya, pola jungler dari Super Sven juga udah mulai digangguin. Tapi lihat sudah ada satu buah ultimate smite yang dibuka mengarah ke Renesmee. Seperti yang sudah dibahas oleh Choji tentunya, apalagi ini masih menit keempat ya, belum ada item krusial. Tapi lihat Divine Judgment dibuka begitu saja dengan area satu buah follow up damage membuat satu member dari Jordan Legends Visit Nungkia yang harus tewas ketika bentuk dari kompensasi hilangnya beberapa objektif yang berhasil diamankan oleh Jordan Legends. Karena bicara soal perekonomian ini udah mulai dipegang, terlebih lagi satu nyawa bakal kembali ditukar dengan sangat kontan dengan ada satu buah free turtle untuk seorang Yans. Masalah satu hal, Ranadex itu nggak terlalu banyak di-press juga oleh teman-teman dari GFM Junior. Nah ini baru banget ya di-press, tapi lihat bagaimana damage-nya itu udah masif banget. Masuk ke dalam dari Super Sven itu sendiri. Ultimate Snipe lagi-lagi dibuka dan hampir saja menghilangkan satu bar HP lagi di tangan dari seorang Hell. Tapi balik lagi Blazing Blade sudah dibuka, Renesmee mencoba untuk melakukan clear wave ini dan langsung pulang dengan cepat. Fireless Slash yang mengarah ke area satu member ternyata masih bisa dihindari ya. Dan walaupun pertukarannya masih belum worth it, lebih lagi di area top lane sana, Wyvern udah berhasil mengikis HP sedikit dan nyaris menumbangkan ke area satu sektor bangunan turret yang dimiliki oleh Geek Fam Junior. Mereka bakal mundur secara teratur dan bahkan Jordan Legends tempo yang mereka buat dari kedua belah tim ini benar-benar slow but sure banget. Tidak ada agresivitas yang pasti konsisten dibawa oleh keduanya.
Terlebih lagi kalau bicara soal Super Sven ini udah mulai terus dipantau terkait pola purple buff-nya sih yang terus-menerus didatangi dengan adanya Retributions Oh enggak. yang ternyata masih on point dari seorang Hellcard. Aku dengar tadi kayak bunyi itu masuk di tangan Jordan Legend tapi ternyata Dua-duanya nyalain. Dua-duanya nyalain. Tapi balik lagi di arah mid lane sana Mavz sudah terkena damage yang lumayan besar. Satu base bar HP tersisa. Mavz sepertinya masih bisa mencari keamanan untuk pulang ke belakang sana. Tapi ternyata secara diam-diam di atas sana ada Wyvern yang langsung melakukan push ke arah top lane turret yang dimiliki oleh Geek Fam Junior. Yap, sejauh mata memandang udah ada satu buah flicker Divine Judgments yang dikeluarkan mengarah ke area Beast. Tapi lihat, masih sempat membuka karya Real World Manipulations dan di outplay. Seketika dengan hilangnya Magic di area mid lane sana. Dua kali Fabs terselamatkan dengan Purify yang hampir saja terkena Rough Waves dari X Magic. Ini di belakang kalau misalkan kalian denger ya penonton yang di rumah, ini ngapain? Ngapain ya? Udah mulai terdengar ya sorak-sorai dari para professional player taunting satu sama lain. Karena flicker Divine Judgment ternyata berhasil di outplay. Sedangkan Nokia mulai terdeteksi, bakal coba di follow up Endless Wars dibuka begitu saja untuk memberikan satu buah pengusiran mundur. Bahkan Prophet Spectre sudah mulai di open oleh Wyvern, memberikan distractions agar ada space yang terpantau dan dihasilkan oleh Renadex sebetulnya untuk mengikis setengah dari health bar Takarat yang nyaris saja tumbang. Dan yang perlu diperhatikan juga hingga dengan detik ini, sebetulnya teman-teman dari Geek Fam Junior tidak bisa menyentuh secuil pun sih dari HP turretnya teman-teman Jordan Legend. Iya, dari tadi belum berkesusahan sekali mereka di arah top lane, rotasi nggak terlalu banyak dan head to headnya menang di tangan Tedisla karena rotasi dia lebih cepat dibandingkan dengan Mavs. Kalau misalkan kalian perhatikan, Mavs itu kebanyakan tuh lebih sering di laningnya dibandingkan dengan rotasi. Beda sama lapu-lapu Wyvern sampai rotasi ke bawah sana. Oke, drop next wall, drop wave dibuka, tapi lihat Wyvern ngacak-ngacak lini pertahanan yang dimiliki oleh Geek Fam Junior. Bahkan Pat membuka karya satu buah Real World Manipulations yang tidak ada efek cancellations. Bahkan tetesan darah dari Real World Manipulations pun menumbangkan karya Mavz. Mavz tumbang tanpa ada pertukaran. Jadi mana ini menjadi satu buah celah yang cukup tidak unworth untuk Geek Fam Junior. Di mana Jordan Legends mereka kembali menurunkan ritme dan gak mau terlalu greedy lagi lebih tepat. Tar dulu nih, item pertama yang dibawa oleh Renadex itu ngambil ke arah Berserker Fury ditambah lagi Endless Battle. True damage sudah ada, tambah lagi Endless Battle, ditambah lagi Berserker Fury. Critical power gede banget tapi lebih gede lagi power dari X Magic yang menumbangkan karena Nokia. Tapi disusul ataupun dibalaskan dengan hilangnya Vian di tangan dari Renadex. Renadex, jikalau diberikan waktu permainan yang panjang, ini akan menjadi time bomb untuk teman-teman dari Geek Fam Junior. Masalahnya yang bisa nyampe ke belakang sana itu cuma Super Sven. Dan ingat, sekalinya sudah ada Shadow Transition yang dilakukan oleh Hellcard, dia nggak punya jalan pulang. Otomatis pilihannya adalah Shadow Transition baru Dark Knight Falls abis itu lari untuk kabur pulang. Atau kebalikannya, Dark Knight Falls dulu ngejar ke depan, abis itu Shadow Transition untuk pulang. Dan menurutku itu agak-agak riskan kalau sampai Shadow Transition itu digunakan terlebih dahulu. Karena kenapa? Ingat ada Fabs yang bisa jaga teritorial dengan Real World Manipulation. Kalau pakai Dark Knight Falls, oke, movement speednya bertambah. Tapi dia bakal nyangkut sepersekian detik di ujung corner dari Real World Manipulation, membuat cukup waktu untuk Jordan Legend mengambil momentum tersebut dan membuat dia hilang. Yes, itu dia. Ditambah lagi slow but sure dari angka network sudah mulai dipegang oleh teman-teman dari Jordan Legends. Bahkan Blessing Duet dibuka hanya untuk melakukan clearing terhadap wave minion, memukul mundur teman-teman Jordan Legends agar tidak berfokus karya objektif parah. Tapi lihat, Wavefront one man standing membuka karya satu Prophet Spectre yang mengarah tepat karya Sun Jungler. Membuat Geek Fam Junior harus kehilangan satu pemainnya tanpa adanya pertukaran. Dan terlebih lagi dua pemain mereka ya, which is dari Kaja dan juga Kadita. Ini memiliki power untuk pick off yang tinggi sebetulnya. Tapi dengan adanya ekspansi terhadap jalur seperti ini, Jordan Legends, Geek Fam Junior benar-benar dipatahkan banget untuk pola permainan pick off metodenya. Kan aku bilang tadi untuk di arah draft pick dan juga di arah statistik bahwa ini Jordan Legend early powernya gila-gilaan. Mereka emang nggak bener-bener gila banget kayak first blood di arah menit pertama, enggak. Tapi mereka tuh bener-bener matematis banget, mengkalkulasikan segalanya sampai akhirnya di menit ke-10 saja Geek Fam Junior itu tidak mendapatkan tarik sama sekali loh. Bahkan untuk di arah bottom lane saja, oke, Jordan tinggal setengah, tapi tidak hancur. Yang membuat dari segi goal gap-nya aja, ini udah menyampai ke angka hampir 7.000 di menit ke-10 di game kali ini. Ini berbahaya sekali, apalagi dengan modal damage mereka. Dari tadi menurutku sangat ditekankan di tangan X Magic. Masalahnya kalau misalkan X Magic yang menjadi frontliner untuk memberikan damage,
targetnya susah. Ranalex tuh bener-bener di belakang banget. Fems dari tadi kena tapi kena Purify mulu. Dihilangin efek dari Ocean Commodity-nya. Begitupun juga dengan Nongkia yang dimana udah tebel banget dan gak bisa di one shot combo dengan Raffi. Ya, itu dia yang jadi satu buah kendala isu yang dialami oleh Geekfam Junior untuk bisa menyentuh area pipeline. Karena Lord yang tidak ada efek charge kini udah mulai masuk ke area satu buah bottom play start yang dimiliki oleh Geekfam Junior. Dan nampaknya mereka bakal coba untuk merelakan satu buah play start berhasil diamankan. Ini cukup mahal karena Lord pertama berhasil mensecure ke area satu base. Mengarah ke area dua base selanjutnya. Karena wave minion di kloter saja bakal di cancel di area drop deck full. Selfie zone yang dikeluarkan tapi lihat dari satu member yang dikeluarkan Jordan Legends. Dimana Renadex-nya pun tumbang berhenti sampai di situ karena nampaknya Super Sven kehilangan arah untuk jalan pulangnya. Tapi tidak ada yang mendeteksi akan hal tersebut walaupun 3 member sudah mulai bakal coba untuk mencari tahu di mana posisi dari Super X7 yang bakal langsung dieliminasi begitu saja dengan adanya damage yang diberikan oleh seorang Nongkia. Itu yang aku bilang tadi kan, ini harus pilih satu, masuk dengan Dark Knight Falls atau masuk dengan Shadow Transition. Masalahnya tadi, dari Super Sven-nya, dia masuknya dengan dua hal tersebut. Dark Knight Falls dinyalakan, langsung Shadow Transition ke arah Leslie. Oke, Leslie-nya hilang langsung. Tapi dia nggak bisa pulang. Bener-bener jalan kaki, itu Hellcat darat, kayak semut jadinya. Itu nggak ada kan? Oke lah, dari segi itemnya pun kita melihat bahwa item untuk power offense-nya, Geekfam Junior udah lumayan oke dari jungle-nya. Dengan Malefic Roar, dengan Demon Hunter Sword, dan juga Fury Hammer, seenggaknya penetration power lah yang paling dibawa oleh Super Sven. Tapi, ini Leslie-nya udah dapetin Blade of Despair. Dan aku nggak tahu dia pengen bikin apa, tapi kalau misalkan kita lihat dari item mentahnya, mungkin Wind of Nature. Yes. Ya, untuk jegal dari Blazing Guard yang dipunya oleh Renesme ya, yang udah mulai berasa sebetulnya sih dengan area Golden Staff, Crescent Sight, dan juga Demon Hunter Sword. Kita tahu nih, item bekal selalu dari seorang Cloud lah. Tadi dulu nih, ini Nongkia ternyata dari tadi masih belum ngebikin ke arah Thunderbelt. Yang menurutku nggak apa-apa, tapi dia ngambil ke arah Azure Blade. Yang dimana efeknya mirip-mirip lah dengan Thunderbelt. Ditambah lagi dengan Radiant Armor membuat magic damager dari Geekfam Junior bisa dibilang benar-benar di down banget. Vian dengan Ring of Punishment-nya aja itu udah bisa memberikan ya lumayan lah 1-2 stack dari Radiant Armor membuat dia kalaupun emang digeng sama Kadita dari X-Magic itu seenggaknya udah cukup tebel untuk menerima ataupun menampung damage tersebut. Dan langsung aja lihat Lord-nya ini cepet banget untuk di menit ke-13. Pokingan damage-nya udah mulai berasa perih ya di perbedaan network yang cukup signifikan juga. Tapi nampaknya MFZ tidak tinggal diam. Dia bakal coba untuk melakukan observasi yang sudah mulai terpampang nyata juga oleh beberapa member dari Jordan Legends. Final Slash nampol tepat ke area tubuh dari seorang MFZ. Tapi nampaknya tidak ada follow up lebih lanjut, tidak ada respons yang cukup positif untuk tim fight. Membuat Lord yang kedua yang memiliki power charge sudah berhasil diamankan oleh Jordan Legends. Kita bakal lihat bagaimana teman-teman dari Geekfam Junior menyikapi Lord kedua. Karena bicara di Lord pertama saja ini udah bisa menuju ke area pertahanan base bottom turret. Mereka minim area of effect luas. Kecuali Renesme ya satu-satunya yang bisa melakukan clearing dengan cepat. Dan ini sih, Mewzi juga sebenarnya masih bisa. Cuman bakal banyak sisi banget yang ngeganggu di depan sana. Karena sekalinya dia masuk, otomatis dia akan harus dependent sama flickernya untuk melarikan diri. Entah itu dari Final Slash Nongkia ataupun Real World Manipulation dari Feps itu sendiri. Cuman ini dia, mid lane turret sepertinya akan langsung di-push begitu saja oleh teman-teman dari Jordan Legend dan didapatkan dengan cukup mudah. Dan ingat, ini adalah enhanced lord, jadi akan ada charge attack-nya. Lordnya juga sudah mulai masuk, tapi masih bisa tahan di tangan teman-teman dari Geekfam Junior. Oke, bakal coba untuk di-poking terlebih dahulu. Nampaknya Real World Manipulations dibuka begitu saja, dibalas dengan area satu waktu Horizon. Dan lihat, satu member tereliminasi dengan area satu. Buat serangannya diberikan oleh seorang Nongkia, 2 member down. Misalkan 3 member saja dari Geekfam Junior, terlihat Blessing duet memecahkan karya satu buah immortality yang terbalut dalam tubuh dari seorang MFZ. 1 member tersisa, double kill berhasil diamankan oleh Renadex dan game yang pertama berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Jordan Legends. Permainan yang betul-betul manis dan bahkan kalau aku bisa lihat ya, untuk MVP-nya menurutku di game kali ini itu sebenarnya ada di tangan dari Wyvern atau Nongkia lah ya. Mungkin menurut lu Nongkia sih kayaknya yang lebih enak tuh dengan sisi power yang dibawa dengan Arlotnya.